Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jalalika wa innal lazi fin jamalika wa innahu fin kitabika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi man ta'allabul fil ilmi al-jami'ati rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, wabil khusus bertolabul ilmi. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sama-sama wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam mempelajari ilmu tauhid berarti kita telah mentauhidkan diri kita kepada Allah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman kita dalam belajar berma'rifatullah kepada Allah, tentunya kita harus mempersiapkan diri dalam tingkat iman tauhid. Apa yang dimaksud dengan iman tauhid? Iman tauhid ini adalah beriman kita terhadap perjalanan ilmu atau kajian kita kepada Allah. Tidak lagi ada keraguan-raguan bagi kita untuk menetapkan dan mengekalkan sifat-sifat Allah dalam diri kita. Mempengaruhi diri kita dengan iman tauhid tentunya dengan memperbanyak wawasan-wawasan kemarifatan kepada Allah. Bertauhid kepada Allah sangat menentukan keikhlasan dan kemantapan hati, tentu didukung dengan bertambah wawasan kita. Karena apa? Allah katakan fi'lu mumkini au tarkuhu. Jadikan pikiranmu berpikir mungkin tentang aku, kata Allah. Maka hindarilah keraguan-raguan. Kenapa? Allah bicara dengan hak dia. Mana hak dia? Itulah kodrat dan hakikat Allah pada diri, yaitu diri yang hakikat. Mana diri yang hakikat? Itulah diri fanafilah, diri yang tidak berurat, tidak berdarah. Mana diri urat tidak berdarah? Nurani adalah pegangan Adam, rohani pegangan daripada insan kita, dan Rabbani adalah pegangan batin Allah pada nyawa.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk itu perlu kita meningkatkan pemahaman kita dari hari ke hari sampai kepada tingkat pemahaman 24 jam. Mana yang dikatakan pemahaman 24 jam, yaitu hidup dengan sifat dan kodratnya Allah. Hidup dengan sifat kodratnya Allah membuat kita melupakan kebatilan dunia dan akhirat. Bersifat Allah pada diri menandakan keumatannya, keinsanannya pada diri kita. Kalau Allah sudah bersifat keinsanan di muka bumi, berarti keinsanannya adalah kita. Maka iman tauhid itu harus ditingkatkan. Jangan dalam pemakaian, di dalam segala bentuk amalan, iman tauhid ini tidak diutamakan. Kenapa? Ingat, yang membuat iman tauhid itu berdiri hanya satu. Apa itu? Tuhanku Allah, nabiku Rasulullah, diriku kitabullah. Ingat, Tuhanku Allah, nabiku Rasulullah, dan kitabku kitabullah. Itulah diriku. Bagaimana yang dikatakan diri kitabullah? Inilah nafsahu. Pencarian Allah itu hanya boleh melalui sewujud diri, tidak boleh keluar diri. Berarti diri ini adalah kitabullah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Artinya apa? Hanya Al-Quran diri inilah kitabnya Allah. Ya pada qalbi, berupa-rupa Allah pada Al-Ikhlas. Inilah wajah berkodrat manusia dalam surat An-Nas, bertajali sifat Allah dalam Al-Fatihah, dan bertajali Allah dalam Bismillah. Nah, tersirat alif pada nyawa, aftar jasad pada jasad, alif yang aftar. Jadi kalau kita sudah menjadi kitabullah, maka kebanyakan manusia ini, kebanyakan orang bersandar kepada 3 perkara. Apa 3 perkara? Pertama, sifat Allah itu ada 3. Yang pertama, dia mengaji karena akbarullah. Apa itu akbarullah? Dia mengkaji sunnah-sunnahnya. Ibarat orang pergi ke laut, dia main-main di pantai sambil menghitung-hitung pasir. Entah kapan selesainya, dia hitung pasir itu terus. Nah, ini orang yang sudah tenggelam di sunnah. Bukan tenggelam di laut, tapi tenggelam di sunnah. Tenggelamnya di pasir. Gitu ya. Ini namanya akbar, orang yang mencari-cari kebesaran Allah tanpa ada niat mendekatkan diri. Kalau bahasanya memang, dalam rangka saya mendekatkan diri kepada Allah, saya selawat ini, selawat ini, selawat ini. Ya, saya mengagumi kitab tahrim ini, kitab sunnah ini, kitab riwayat ini. Nah, itu dia. Akhirnya apa? Sunnah itu dalam ibarat pohon hanya ranting. Keindahan, ya. Bagaimana kita mencapai titik sunnah ini agar mencapai keindahannya Allah. Nah, tapi bagaimana dengan dirinya? Ya seperti itu juga, sama aja. Tuhan, dia ya dia. Nah, yang kedua, ada orang beribadah alasan mendekatkan diri kepada Allah melalui sifat kutsinya atau kekuasaannya. Nah, ternyata orang itu belajar bagaimana berkuasa di jalan Allah, sehingga dia punya murid, dia atur, dia segala macam, sehingga kekuasaannya menghentikan kekuasaan muridnya. Inilah orang yang mencari kekuasaan di jalan Allah. Ini banyak lari dalam kursi Allah. Ini sudah 2, tapi alasannya tetap aja agama, tetap aja mendekatkan diri kepada Allah. Padahal makomnya sudah
kursi Allah atau kekuasaan. Nah, baru setingkat kekuasaan. Artinya supaya Allah berkuasa di diri, tetapi sebaliknya diri yang berkuasa. Nah, makanya terjadi pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan di jalan Allah. Nah, yang ketiga yaitu arasallah, yaitu kekuatan Allah. Nah, inilah orang-orang yang benar mencari kekuatan Allah mencari Allah dengan kekuatan Allah. Itulah diri. Ya. Mencari Allah dengan kekuatan Allah, itulah diri. Jadi tiga ini, akhbarullah, qudsiyallah, arasullah. Artinya ada orang mencari dari kebesarannya aja, ada yang mencari dengan kekuasaan, ada yang mencari dengan kekuatan. Nah, kekuatan ini namanya kodrat. Nah, kodrat inilah yang puncak daripada kebenaran. Jadi inilah yang menjadi kitabullah. Jadi kalau kita memang sudah mendekatkan diri dan dihalalkan diri sebagai titiannya, wa fi anfusikum afala tubsirun, sesungguhnya aku ada di dalam dirimu sendiri, kenapa tidak kau rasakan, kenapa tidak kau pikirkan, kenapa tidak kau ketahui, afala tubsirun. Nah, kita kaji ke dalam diri. Qalbi mu'mini baitullah, sesungguhnya hati orang yang berilmu itu rumahnya Allah, berarti dalam diri. Nah, jadi kalau kita sudah memahami kitabullah, kadang-kadang begini, ada orang niatnya baik, baru ngajar ngaji sebentar, ditodong ditanyakan kitabnya. Nah, kan begitu, kesulitan. Kenapa? Karena sudah terlena kepada kitab sunnah yang fardu, Al-Quranil Karim, Al-Quranil Hakim, yang diyasinkan Al-Quranil Hakim, wal Quranil Hakim. Ini tidak dimasalahkan, tidak dijadikan alat untuk mencari Allah. Nah, inilah yang membuat lamanya berkembang. Ya, apalagi iman tauhidnya sama sekali di bawah normal. Iman tauhidnya di bawah normal. Contohnya apa? Jelas kajian ada namanya kaji diri, tiba-tiba dia mencari diri. Yang dia cari dirinya. Padahal kata Allah, man arafa nafsahu, barang siapa yang mencari diriku, faqad araha rabbahu, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Nah, begitu. Jadi jemaah, kitabullah itu adalah diri kita sendiri. Pertahankan dan jangan sekali-kali tergiur oleh keindahan tapi musnah dalam kehancuran kekuatan. Inilah, jadi kita tingkatkan pemahaman tadi, sunnah itu adalah suatu keindahan yang sangat luar biasa. Tetapi kodrat menentukan kebenaran dari atas segalanya. Jadi memelihara iman tauhid inilah yang saya harapkan kepada semua jemaah, benar-benar mengkekalkan iman tauhid itu di dalam diri. Kalau sudah memang kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, benar-benar harus tawakal di jalan Allah. Kemana? Itulah tawakal kepada pengkajian diri. Kenapa? Tanpa pengkajian diri tidak ada yang halal untuk bertauhid kepada Allah. Makanya dikatakan man arafa nafsahu itu. Kenapa? Karena hanya yang dihalalkan adalah nafsahu min ta'zarul fil nafsihi. Hanya dengan kekuatan kodrat dirilah yang bisa mencari diriku sendiri. Nah, inilah yang harus kita selalu tingkatkan, pemahaman-pemahaman ini. Iman tauhid itu harus ditingkatkan. Jangan banyak lagi yang berpikir naik turun, naik turun, naik turun. Jadi pemahaman itu la ilaha illallah wal hayyun baqo. Bagaimana kita menetapkan sifat ketuhanan kita, ketuhanan Allah pada diri kita. Nah, inilah harus terjadi pengkajian.
Seperti contoh, dari 3 dari urat jantung manusia, 2 dijalani darah, 1 dijalani nyawa tidak berdarah. Artinya di situ sudah terlihat lam alif tadi. Ya, yang alif tidak berdarah itu, yang lam 2 ini berdarah. Lam itu berdarah, yang 1 jatuh masyrik, yang 1 jatuh maghrib. Nah, jadi artinya di tekanan napas kita sudah ada batinnya Allah, dinamakan batin nafas. Nafas bukan nyawa, beda. Napas, ampas, nupus itu nama batin Allah. Jadi hiduplah kita dengan batin Allah, hiduplah dengan jiwa dan raga Allah, tentunya dengan memikul kitabullah. Kitab Allah itu adalah diri. Jadi Allah melihat sebuah kitab adalah diri kita. Insya Allah mudah-mudahan jangan longgar dan jangan goyang iman tauhidmu di dalam belajar. Kenapa? Semakin tinggi pelajaranmu, semakin dekat musuhmu. Artinya apa? Setan iblis itu tidak tinggal diam bagi orang yang sedang mendekatkan diri. Maka waspadailah 3 perkara dalam diri. Yang pertama mengenai hati, mukharabatun alfil qalbi. Bagaimana kita mewaspadai tentang kolbi? Mana kolbi? Dirikan batin zat dan nur makom kodratnya ada dalam kolbi. Yang kedua mukarabatun firuhi. Mana yang ruhi? Ruh yang ditiupkan kepada zat Allah bernama rohani. Yang ketiga marifatu mukarabatan fil siri. Mana siri? Rahasia. Apa itu rahasia? Jasad yang tidak tahu asal usulnya, melainkan Allah dan diri kita yang tahu. Makanya tidak ada asal usul manusia dari muka bumi ini. Kenapa? Innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya aku jadikan engkau dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Inilah makanya kita harus menjaga kitabullah tadi dengan menetapkan iman tauhid. Demikian jamaah, mari kita bermuzakarah. Dengan saya kalamkan muzakarah dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan untuk moderator mengendalikan pertanyaan. Terima kasih Buya untuk kesempatannya. Silakan bapak-bapak yang ingin bertanya kepada Buya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami persilakan. Ini saya ingin menanyakan ini Bu ya. Ketika kesadaran kita atau keyakinan kita, iman kita udah di an'am gitu Bu ya. Terus jumpa nanti kata-kata, misalnya kita baca qul huwallahu ahad, itu berubah lagi itunya, kesadarannya gimana? Iya, sebetulnya kalau bisa seperti itu, ahad itu kan artinya 1 tapi 3. Jadi enggak perlu berubah. Contohnya apa? 1 tapi ahad. Ahad kan sudah kita belajar tuh. Ya, ahad itu 1, 3. Am ditambah dengan sir. Sir itu kan yang nanya. Asiratal lazina. Nah ini aku. Ya. Nah, aku adalah batin. Am terlihat. Ta'ala Tuhan, ihim diri. Aku adalah batin yang terlihat, yang bersebut dengan diri yang bersifat Tuhan. Nah gitu ya.
Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Asal ahad itu kita tahu dia 3. Nah, kalau dalam kajian awal kan sudah tahu. Rabbani, Rohani, Nurani, kalau digabung namanya ahad atau aftar. Nah, sama an'am, an'am. Nah, sama aja. Nah, itu Rabbani, gitu. An itu adalah rohani, am itu jasmani. Sama kan? Kalau ke surah An-Nas Bu ya, sama juga. Sama. Karena yang Rob itu ya ba alif sin juga. Gitu. Sama. Cuma dia jatuhnya penguasaan. Kalau Anas itu adalah penguasaan Allah terhadap manusia. Allah yang berkuasa pada manusia. Nah, itu namanya Anas. Gitu. Nah, nanti kalau di Al-Ikhlas sama juga. Kenapa? Dia berupa-rupa, tidak ada yang menyerupai dengan sesuatu pun. Nah, ya kan? Nah, itu ketemunya di Al-Ikhlas gitu. Jadi nggak ada perbedaan, dia ahadnya sama. Gitu. Di pandangan itu tak ada berbeda Bu ya. Tidak. Kecuali wahid. Nah, ini al-hadun al-wahidun. Nah, itu berarti kalau wahid memang wujud, tidak berupa, tidak bernama. Nah, kan gitu disebutlah kedekatan hu atau aku, ya kan? Jadi kalau ahad dia hitungannya 3. Gitu. Jadi am. Nah, kan 3 itu. Kalau yang amin itu yang 3 itu juga Bu ya? Iya, alif, mim, nun, am. Alif, nun. Ya sama. Itu juga. Gitu. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi 3 juga. Am. Nah, amin, am pertamanya kan depan belakang an. Alif nun an. Jadi amin. Nah, i-nya apa? I-nya itulah sir, rahasia. Itu na tadi. Ya enggak? Paham? Betul. Silakan yang lain. Untuk Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu ya sempat menyinggung hidup dengan Allah 24 jam. Bagaimana Bu ya menganggengkan dengan Allah, melanggengkan kodrat dengan Allah sehingga hidup dengan Allah 24 jam dan wujud 24 jam dengan Allah ya Bu ya. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya, setelah kita naik kaji ke tingkat na'an alaihim, maka kita sudah mulai menyadari kalau yang terlihat ini adalah suatu batin Allah yang terlihat. Nah, kenapa? Innama amruhu say'an arada ayyakulalahu kun fayakun. Innama amruhu. Nah, atas nama ruhku, an yakulalahu, lahu itu jasad batin, jasadku. Nah, ya kan? Jadi inilah yang dikatakan an'am. Gitu ya. Jadi an'am itu kita menyadari bahwasanya na itu adalah rohani atau batin, am itu yang terlihat. Jadi kalau sekarang kita mau melihat rohani sudah bisa lewat jasmani. Gitu. Berarti kalau sudah lihat jasmani ya itulah diri batin yang terlihat. Nah, itu an'am. Gitu. Paham, Pak Rudi? Insya Allah Bu ya. Mau tanya lagi nih Bu ya. Iya. Buya pernah menjelaskan yang dikatakan na'an am talaihim apabila na itu aku, an hadir dalam batin, am maujud diri batin. Iya. Ya pertanyaannya Bu ya, an ini
tadi dikatakan hadir dalam batin, hadirnya dalam rupa apa di diri ini Buya? Wujud sir, ya. Wujud. Ya, sama. Sebetulnya kenaikan derajat susunannya dengan Rabbani, Rohani, Nurani itu sama. Ya, susunannya sama. Cuma kenaikan derajatnya, kenaikan kajian derajat itu sudah ketika na'an'am. Gitu. Yang tetap menjadi batin sir atau nyawa. Yang an tetap menjadi rohani, ya. Yang am tetap menjadi jasmani, nurani, gitu. Cuma selama ini kan ayan sabitah, ayan kerajiyah dengan batin billah. Jadi tidak itu dasar awalnya kan. Nah, dengan adanya kenaikan pemahaman, insya Allah di atas prasangka umatku katanya. Kalau prasangka kita sudah tinggi, berarti makom kajinya juga diakui oleh Allah tinggi. Itu yang dibilang, aku di batas prasangkamu. Kalau prasangkamu tinggi derajat, maka aku akui ketinggiannya. Disitulah aku, kata Allah. Berarti jangan balik lagi ke bawah gitu loh. Ke bawah ini untuk murid-murid nanti gitu. Karena kita di sini dibentukkan bukan jadi murid, jadi guru. Guru yang dibentuk jadi alim gitu. Iya. Paham? Baik, insya Allah Buya. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berkaitan dengan peningkatan kodrat keilmuan mulai dari diri fanafillah, ayan sabita, ayan karadiyah, kemudian naik ke an'am. Nah, itu adalah diri batin yang terlihat sebagaimana dijelaskan tadi. Nah, dari ini saya Kepada Bapak yang mau bertanya, silakan Bapak. Ya, lanjut. Ya. Jadi Pak Jaya, silakan Pak Jaya. terima kasih. Ya, jadi an'am itu diri batin yang terlihat sebagaimana dijelaskan oleh Buya. Nah, lalu ini kan sepertinya sudah ada berhadap-hadapan ini. Nah, lalu bagaimana dengan Ta'ala Buya? Apakah Ta'ala itu yang akan berhubungan dengan ilah Tuhan Tunggal yang dikatakan dengan Ba'dal Wahid Buya? Mohon penjelasan. Ya. Kalau Ta'ala itu kita sudah tahu, Ta itu ibadah, Allah itu Tuhan. Jadi tingkat aftar sifat Tuhan yang beribadah. Berarti kalau dia menghadap kepada wujudnya itu dinamakan lillahi ta'ala. Nah, itulah ta'ala yang menghadap ilah gitu. Makanya niat sholat itu lillahi ta'ala. Ta'ala menghadap ilah. Nah, begitu. Atau aftar menghadap ba'dal gitu. Paham? Sholat. Terima kasih Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, silakan Pak Jaya. Nah, Pak Rudi mau tanya lagi nih, silakan Pak Rudi. Yang belum pernah dulu Pak Rudi diganti-ganti. Pak Robi Darwis dulu, Pak Robi Darwis. Ya, biar adil. Nanti diputar lagi. Silakan. Pak Robi Darwis, Terima kasih silakan. Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Rudi, silakan. Silakan. Pak Robi.
Iya sudah, silakan. Ini yang saya mau tanya. Ini Buya, selama ini kan kalau kita wudhu dengan mandi itu kan ada kalam subhanallah ayan sabita wa subhanallahi ayan karasiya. Nah, dengan naiknya ke haji ini Buya, apakah kita ganti kalam itu dengan subhanallah ya an wa subhanallahi ya am? Ya, boleh. Tidak masalah, karena dia kenaikan derajat itu, kenaikan kodrat, tidak merubah dia. Boleh. Wuduk juga boleh begitu, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada masalah kok. Subhanallah ya an wa subhanallazi ya am, boleh. Tidak ada masalah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Jaringan Pak Mulwadid jadi lelet itu. Silakan lanjut. Lalu. Silakan, kalau belum ada yang bertanya, Pak Rudi boleh. Ini Lazizi. Silakan Pak Rudi. Bukan. Wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mulyadi lelet jaringannya, disiap Hanya dulu. Pak Lajiji silakan. Ya silakan. 7 ayat surat Al-Fatihah yang pernah Buya Iya. jelaskan itu. Pak Lajiji silakan. Ya Pak Mulyadi. 7 ayat surat Al-Fatihah yang pernah Buya terangkan berasal dari 313 Buya. Ya. 3 kodrat, 1 wujud, dan 3 mandat. Ya. Mohon penjelasannya maksudnya Buya. Ya itu kan tugas yang saya kasih, masa bisa dijelasin? Harusnya yang menjelaskan yang dikasih tugas. Dicari dulu. Ya, saya menugaskan semua grup untuk mencari Al-Fatihah itu berdasar dari 313. Tolong terjemahkan. Gitu. Nanti dicari dulu ya. Dicari penterjemahannya. Jadi itu sengaja dikasih PR begitu supaya lebih arif dan supaya lebih mengerti. Jadi jangan hanya menerima tapi tidak bisa membahas. Karena kita calon seorang guru. Jadi kita harus bisa di mana apa yang dimaksud 3D13 itu. Gitu. Paham Lazi? Insyaallah ya. Itu semua grup saya kasih PR-nya di situ. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak Timo wabarakatuh. Lagi. Tadi Buya sempat menyinggung ini tentang man arofa nafsahu faqad arofa robahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Yang saya akan tanyakan Buya, diri yang mana yang harus dikenal Buya? Bukan dirinya, di situ nafsahu. Hu itu aku kata Allah. Ya, bukan dirinya. Man arofa nafsahu. Hu keakuan Allah, hi keakuan Muhammad, ha keakuan Adam. Jadi beda. Rabbahu, masih hu, ketuhananku. Siapa yang mendapatkan diriku maka dia akan tahu ketuhananku. Gitu. Bukan dia ya, tapi hu, aku artinya. Iya Buya. Iya, gitu. Ada lagi?
kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Baik. Nah, saya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah an'am Buya. Kalau an adalah diri batin yang terlihat, bisakah kita bawa ini ke masalah kauniyah Buya? Ini kan diri batin yang terlihat. Ya. Kalau kauniyah itu suara, ya, kauni itu suara batin, ya. Jadi tidak wujud dia, tidak maujud. Kalau suara dari kauni ke mutakalimun, mutakalimun ke kalam. Gitu. Jadi bukan dari suara. Gini Buya, apakah kita juga bisa menyaksikan pendengaran itu Buya antara diri yang batin yang terlihat tadi Buya? An'am. Kita hanya ditugaskan oleh Allah mengakui dan menyaksikan kehidupan itu, berubah kehidupan. Jadi kalau kita lagi melihat itu, maka kita siapa? Justru an'am itu yang kita, kok kita melihat lagi gitu loh. Berarti itu harus iman tauhidnya ditingkatkan. Jadi bukan kita mengamalkan an'am, memang an'am itu wujud kita. Gitu. Paham Pak Mulyadi? Halo, suaranya. Suaranya enggak keluar. Insya Allah Buya. Gitu ya. Jadi bukan lagi. Buya, misalnya kita dalam berdoa, kita seperti mendengarkan suara. Ya agak jaringannya agak putus-putus nih Buya. Iya. Waduh, iya, lanjut. Iya, terus. Aduh, jaringannya putus-putus, Pak Mulyadi. Halo, ya Buya. Iya. Jaringannya putus-putus. Halo. Iya. Jaringan. Misalnya begini Buya, kita dalam berdoa, kita seperti mendengarkan suara dalam hati Buya. Iya. Iya, memang begitu. Kalau kita berdiri dengan kodrat, Kurang bagus nih Pak di sini, Ibu ya. Iya, susah diterima juga di sini. Saya ulangi lagi sedikit Bu ya. Iya. Saya penasaran, misalnya begini Bu ya, kita berdoa. Ya. Iya. Oke, saya alihkan ke yang lain dulu yang jaringannya masih bagus. Silakan Bapak yang mau bertanya. Baik, saya isi aja Bu ya daripada Patum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Buya pernah menjelaskan apapun yang kita baca jumlahnya 7 itu kodratnya Al-Fatihah. Lalu apa hubungannya dalam makna hakikat jumlah 7 yang terdiri dari air, angin, api, tanah, bulan, bintang, Oke, matahari? saya persilakan kepada Bapak Ya. yang lain untuk bertanya karena di sini jaringannya Kulit, sedikit daging, urat, terganggu. ma'ani dan markubah, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Iya, segala yang bersifat 7 jumlahnya itu namanya sifat. Ya, itu namanya sifat. Jadi apapun bentuknya sampai di alam ada air, api, angin, tanah, bulan, bintang, matahari, sampai di badi diri, kulit, daging, urat dan tulang, sampai kalbi, markubah dan ma'ni. Silakan bertanya. Itu semuanya 7. 7 itu namanya sifat. Gitu ya. Jadi apapun yang berjumlah 7 itu sifat bagi Allah. Apapun itu tetap 7. Ya. Berarti Al-Fatihah juga termasuk sifat Allah. Al-Fatihah itu induk daripada semua sifat. Makanya Ummul Al-Quran. Gitu. Makanya dia menjadi Ummul Quran karena dia induk daripada Al-Quran. Berarti itu adalah kodratnya. Gitu. Paham? Insya Allah, Buya. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Buya. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, saya istirahat 10 menit, nanti kita ketemu lagi. Tolong dimuzakarohkan dulu biar tidak banyak berpikir, supaya berjalan kaji dengan baik. Baik, 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.